warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast SLB PGRI Kamal. Hari ini spesial Hari Disabilitas Internasional dengan tema bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beberapa narasumber yang kita bahas hari ini tentang disabilitas dan juga saran-saran mereka sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Feti Tiara Kusmana selaku host pada podcast hari ini. Sebelum kita memulai bincang-bincang kali ini, kita akan berkenalan dulu dengan beberapa narasumber kita. Narasumber yang pertama yaitu Ibu Kepala Sekolah SLB PGRI Kamal. Silakan perkenalkan. Oke, halo semuanya, nama saya Yasmin Firdausi. Saya adalah kepala sekolah dari SLB PGRI Kamal. Salam kenal. Selanjutnya ada narasumber kedua yaitu perwakilan dari wali murid SLB PGRI Kamal sekaligus Ibu Komite SLB PGRI Kamal. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ibu Sandra Leli. Saya sebagai wali murid di sini di SLB PGRI Kamal tentunya, dan juga saya sebagai ketua komite. Terima kasih dan Salam kenal. terima kasih kepada Ibu Sandra Leli. Selanjutnya ada narasumber ketiga yaitu perwakilan dari guru SLB PGRI Kamal. Pada Ibu silakan perkenalkan. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Eka Prasetya, salah satu perwakilan dari guru SLB PGRI Kamal. Terima kasih. Nah, barusan kita sudah berkenalan dengan para narasumber. Selanjutnya kita akan bincang-bincang tentang tema hari ini yaitu bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan. Selamat siang Ibu Yasmin. Selamat siang Ibu. Ibu sudah berapa lama jadi kepala sekolah di SLB PGRI Kamal ini? Alhamdulillah saya sudah mengajar. Kalau untuk kepala sekolah saya dari tahun 2021. Kemudian untuk mengajar saya sudah mengajar dari tahun 2017 gitu. Cukup lama ya. Jadi banyak yang harusnya kita perbincangkan di sini. Pertama-tama saya ingin tanya ini Bu, apa yang membuat Hari Disabilitas Internasional begitu penting bagi guru SLB, khususnya bagi Ibu sebagai kepala sekolah luar biasa PGRI Kamal ini? Oke, jadi Hari Disabilitas karena ini bertepatan dengan hari ini pun tanggal 3 Desember adalah Hari Disabilitas Internasional. Menurut saya, kenapa HDI itu penting? Yang pertama adalah sebagai wadah untuk siswa-siswi atau orang-orang dengan disabilitas itu bisa memberikan atau menunjukkan bakat-bakat yang mereka miliki. Kemudian selain itu sebagai hari di mana mereka itu bisa menyadarkan masyarakat bahwa siswa dengan disabilitas dengan orang-orang pada umumnya adalah setara, begitu Ibu. Kemudian selain itu ada juga promosi inklusi atau kesetaraan, di mana anak-anak yang memang berkebutuhan khusus ini kan memang kalau untuk sekolah adalah sekolah inklusi ya Bu. Jadi emang istilahnya lingkungannya adalah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi sebagai wadah atau sarana di mana mereka bisa inklusi di dalam sana, mereka bisa menyadarkan lingkungan di sekitarnya bahwa ada mereka di sini, ada eksistensinya mereka begitu. Kemudian juga sebagai tempat advokasi atau perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia, sebagai manusia yang pastinya memiliki hak yang sama, kemudian kewajiban yang sama dengan manusia atau manusia dengan orang-orang yang sama-sama hidup di dunia begitu. Kemudian ada juga sebagai menghilangkan stigma-stigma negatif dan diskriminasi yang ada di lingkungan. Jadi mereka tidak dikucilkan, mereka tidak didiskriminasi, mereka tidak dibedakan. Itu adalah sebuah hal yang sangat diharapkan bagi siswa berkebutuhan khusus atau orang dengan disabilitas. Selain itu, kami juga mengusahakan untuk membuat komunitas disabilitas agar mereka di dalamnya bertemu dengan
siswa atau orang dengan disabilitas yang sama agar mereka bisa menunjukkan kemampuannya, sharing-sharing, mendapatkan ilmu, teman dan lingkungan begitu. Dan yang terakhir ialah mendapatkan kerjasama. Selain untuk dunia usaha dan dunia industri, mereka juga bisa merayakan, karena ini harinya mereka begitu ya, merayakan segala apa yang mereka miliki, seperti misal bakat, minat, unjuk karya, itu mereka bisa merayakan di hari ini. Mereka bisa menikmati, oh ini hari saya bisa perform, saya bisa tampil kemampuan apa yang saya miliki, seperti itu. Itu dari saya. Jadi memang hari disabilitas ini memang wadah untuk anak-anak apapun semuanya yang untuk merayakan hari disabilitas ya. Iya betul. Sejak kapan Hari Disabilitas Internasional ini diperingati? Apa tujuan utamanya? Jadi Hari Disabilitas Internasional itu diperingati setiap tanggal 3 Desember dan pertama kali itu dideklarasikan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992. Jadi peringatan ini itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai masalah disabilitas, di mana hal tersebut mendorong adanya perubahan positif yang mana itu bertujuan agar sikap-sikap masyarakat terhadap individu kepada penyandang disabilitas begitu. Apakah setiap tahun ada tema-tema khusus untuk acara seperti ini? Tentu saja ada. Jadi setiap tahun itu ada tema-tema yang diselenggarakan baik dari PBB atau internasional ataupun dari dalam negeri. Jadi untuk secara internasional, tema untuk tahun ini itu berfokus pada isu-isu penting yang mana relevan dengan disabilitas atau hal-hal yang berhubungan dengan disabilitas, seperti aksesibilitas, seperti sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekitar, kemudian pemberdayaan ekonomi, kesetaraan dan kesempatan. Begitu. Seperti itu. Untuk tahun ini bagaimana tema yang telah disiapkan untuk disabilitas ini? Kalau dari internasional itu biasanya ada. Untuk tahun ini, tahun 2024 dari PBB itu ada namanya Amplifying the Leadership of Person with Disabilities for an Inclusive and Sustainable Future, atau memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan begitu. Tapi untuk di provinsi itu ada, di mana Ibu Kabid atau Kepala Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu menetapkan tema tersendiri untuk lingkungan pendidikan PKLK se-Provinsi Jawa Timur, yaitu bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan. Tuh. Dalam hari disabilitas ini apa ada kegiatan untuk merayakan hari disabilitas ini di SLB Sebangkalan atau antar sekolah saja? Oke, jadi kalau untuk hari disabilitas tiap tahun itu ini untuk seluruh SLB Sebangkalan. Jadi kami tidak menyelenggarakan sendiri-sendiri. Jadi itu kolaborasi gitu ya. Jadi di Bangkalan kan ada 4 sekolah, di mana negeri dan swasta berkolaborasi membuat kegiatan hari disabilitas, di mana kegiatan tersebut menampilkan karya-karya siswa, menampilkan hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan, kesetaraan dan penampilan, kemudian hobi ataupun hal-hal yang siswa disabilitas sukai begitu. Untuk acara tahun kemarin dan tahun ini sama ya Bu? Kalau tahun kemarin sama tahun ini temanya masih sama, maksudnya kegiatannya pensi gitu, jadi pentas seni untuk penyandang disabilitas yang kebetulan peserta didik semua yang tampil. Ya betul. Ya.
Apa harapan Ibu selaku kepala sekolah untuk siswa-siswinya atau anak-anak yang berkebutuhan khusus di luar sana juga, terlebih murid-murid sendiri yang ada di SLB PGRI Kamal? Harapan Ibu apa untuk mereka? Jadi harapan saya itu ada 3. Yang pertama adalah kemandirian, kemudian yang kedua adalah kesetaraan, dan yang ketiga adalah kesempatan. Dimana untuk kemandirian ini saya sangat berharap mereka itu, anak-anak saya ini bisa mandiri, terlebih untuk mengurus diri mereka sendiri, kemudian mereka mandiri di atas kaki mereka sendiri seperti bekerja, kemudian mereka bisa mendapatkan kesejahteraan gitu ya. Jadi dia dapat gaji, kemudian dia bisa menikah, melanjutkan hidupnya. Nah, itu sudah termasuk mandiri. Kemudian yang kedua kesetaraan. Jadi mereka tidak dibedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain, antara orang yang sempurna ataupun orang dengan disabilitas. Kadang kan orang menganggap bahwa disabilitas tidak sempurna, padahal mereka juga punya kelebihan di mana mereka mampu untuk melakukan hal yang sama dengan orang yang pada umumnya begitu. Kemudian yang terakhir kesempatan. Jadi kesempatan bekerja, kesempatan mendapatkan ilmu atau bersekolah itu tetap bisa mereka dapatkan. Itu harapan saya supaya mereka bisa bekerja nantinya, mendapatkan pekerjaan yang sama dengan orang-orang, bersaing dengan orang-orang yang sama begitu. Selain itu juga bersekolah, entah itu sekolah di sekolah dasar dan menengah ataupun sekolah perguruan tinggi. Harapan saya sih mereka bisa kuliah gitu ya Bu. Jadi kan tidak hanya sampai di sekolah ini saja, tidak sampai SMA, jadi mereka bisa melanjutkan pada perguruan tinggi. Itu sih harapan. Oke, terima kasih untuk bincang-bincang pada siang hari ini. Semoga harapan-harapan Ibu terhadap anak-anak penyandang disabilitas khususnya siswa-siswi SLB PGRI Kamal ini terwujud. Amin, Anak amin. bisa hidup mandiri, berdiri di kaki sendiri. Oke. Selanjutnya narasumber kedua yaitu wali murid sekaligus Ibu Komite SLB PGRI Kamal. Selamat siang Ibu. Ibu cantik sekali ya. Bunda ya, biasanya kalau guru-guru manggilnya Bunda ya. Ya. Bunda adalah wali murid dari siswa disabilitas di SLB PGRI Kamal. Dengan hambatan apa ya Ibu? Kebetulan anak Bunda ini tunarungu ya. Oh, hambatan pendengaran ya? Iya, bukan pendengar. Sebagai orang tua, pentingnya pendidikan untuk anak-anak disabilitas itu apa Bunda? Penting banget ya kalau untuk menurut saya. Karena apa? Dengan adanya pendidikan, otomatis akan ada pembelajaran tentunya. Kemudian ada solusi-solusi tentang bagaimana cara kita untuk menanggulangi atau mengatasi kekurangan-kekurangan yang putra-putri kami miliki. Karena tanpa pendidikan kita tidak akan tahu dan tidak akan mengerti. Jadi mengapa saya mengatakan bahwa sangat penting, ya memang kita butuh. Dengan pendidikan itu, di samping kita bisa mengatasi segala kesulitan kita untuk menghadapi atau berbicara dengan anak kita, ya kita memang perlu pendidikan. Untuk peran keluarga sendiri dalam mendukung anak disabilitas yang Bunda miliki ini agar lebih mandiri dan diterima di masyarakat, itu peran keluarga bagaimana Bunda? Pertama-tama yang kami lakukan adalah mencoba untuk ikhlas, menjalani dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan penuh tanggung jawab, kemudian membantu dalam pendidikannya, memberikan kasih sayang yang cukup, kemudian bekerja sama dengan guru. Kita banyak melakukan konsultasi juga bagaimana cara untuk mengatasi atau menghadapi anak-anak dengan berkebutuhan khusus, khususnya tunarungu, agar lebih mandiri, terus bisa berkomunikasi dengan mereka,
terutama dengan anak kami. Iya. Itu aja sih. Benar ya. Jadi kunci utamanya legowo ya. Legowo. Bagi Bunda ada nggak kisah inspiratif yang menjadi semangat Bunda untuk mendukung anak-anak Bunda yang berkebutuhan khusus ini untuk sukses gitu tuh, istilahnya ada nggak inspiratif yang menjadi semangat Bunda? Inspiratif itu bisa dari mana aja ya. Kalau untuk Bunda sendiri itu banyak sih. Istilahnya mungkin dari belajar dari kisahnya artis apa ada itu yang Dewi Yul. Oh iya, Itu penyanyi dengan Dewi Yul itu. ya dengan putra putri beliau yang punya kebutuhan khusus, tapi beliau tidak pernah menyerah, pantang menyerah, tetap semangat, mampu menghantarkan mereka ke sampai sekarang kesuksesan, Sekolah tinggi, sekolah prestasi semua mereka dapat. Itu juga menginspiratif dari saya juga, lingkungan juga, istilahnya untuk mengatasi masalah dalam diri sendiri sih sebenarnya. Misalnya kita mencontoh dari mereka-mereka yang tidak mudah menyerah untuk mengatasi ataupun memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terakhir ini Bunda, apa harapan dan doa Bunda untuk anak Bunda sebagai penyandang disabilitas dan untuk seluruh anak-anak berkebutuhan khusus di dunia ini? Harapan terbesar untuk Bunda sendiri ya adalah ke depan lebih diperhatikan, kemudian diberikan kesempatan terutama untuk anak-anak disabilitas kita di seluruh Indonesia bahkan dunia mungkin untuk bisa lebih berprestasi lagi, lebih menunjukkan banyak skill-skill mereka, skill-skill tersembunyi, banyak berkah-berkah dan kelebihan-kelebihan mereka di balik kekurangan mereka, untuk bisa menunjukkan betapa besar kekuatan di balik kekurangannya, betapa hebatnya mereka, agar lebih bisa menunjukkan bahwa tidak layak untuk dipandang sebelah mata, tidak layak untuk diabaikan, tidak layak untuk dibully. Harapan Bunda mereka dapat hidup seperti teman-teman yang lain dalam artian yang sempurna. Harapan Bunda semua sih yang terbaik lah untuk mereka. Semoga segala harapan Bunda terwujud ya Bunda. Amin. Sebenarnya ini bukan harapan Bunda saja sih, mungkin ini semua juga harapan bunda-bunda di seluruh dunia. Iya, benar. Begitu. Ya. Jadi tetap semangat, jangan pernah menyerah dengan keadaan, tunjukkan bahwa kita bisa, karena kekuatan anak-anak kita juga adalah kekuatan kita. Terima kasih Bunda untuk bincang-bincang pada siang hari ini. Terima kasih sudah datang dan meluangkan waktunya untuk bincang-bincang. Sering-sering kita bincang-bincang ya Bunda. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Bincang-bincang selanjutnya oleh narasumber ketiga, yaitu perwakilan guru SLB PGRI Kamal, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Eka Prasetya. Ibu Eka ini ngajar kelas apa Ibu? Untuk saya sendiri itu saya ngajar di kelas 11 sama kelas 10 SMA Tunarungu dan juga kelas 5 di Autis. Siang hari ini saya akan bincang-bincang tentang anak-anak disabilitas ya. Sebagai guru SLB, apa tantangan Ibu yang Ibu rasakan untuk mendidik seorang anak berkebutuhan khusus ini? Wah, itu luar biasa banget bagi saya ya. Apalagi untuk saya sendiri itu bukan berasal dari dunia pendidikan PLB. Saya sendiri berasal dari dunia pendidikan matematika, bukan pendidikan luar biasa. Jadi bagi saya itu adalah tantangan yang luar biasa, kesulitan yang luar biasa ketika awal saya masuk dan mengajar di SLB PGRI Kamal.
apa saja cara yang bisa Ibu lakukan untuk menangani tantangan-tantangan tersebut? Di sini saya kan mengajar 2 siswa dengan 2 hambatan. Yang pertama kan autis dan yang kedua tunarungu. Untuk yang tunarungu sendiri itu saya sering kayak belajar CB, isyarat, karena kan memang komunikasi dengan anak tunarungu itu menggunakan bahasa isyarat CB. Jadi saya juga harus belajar tentang isyarat dan CB. Untuk autis itu sendiri mungkin lebih banyak pendekatan ke orang tua, kayak gimana selalu konfirmasi gimana keadaan siswa di sekolah dan juga gimana keadaannya siswa di rumah. Jadi kita saling sharing, khawatir kayak ada tantrum atau apa, jadi kita saling sharing, enak komunikasinya. Untuk hambatan pendengaran tadi yang tunarungu, jadi Anda juga ikut belajar CB ya? Iya benar. Aku ini ikut belajar. Benar sekali. Apa ada saran dalam penanganan anak berkebutuhan khusus ini bagi wali murid atau orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus? Mungkin sarannya lebih ke sabar ya, yang pertama. Untuk yang kedua, lebih diperhatikan lagi bagaimana anaknya itu untuk di sekolah. Untuk yang lebih lebih butuh perhatian khusus itu ke anak yang autis, anak yang ADHD, Down syndrome seperti itu. Mungkin komunikasi antara orang tua dan juga guru itu lebih dirapatkan lagi. Karena kalau misalnya khawatirnya pernah saya kejadian di sekolah, cerita murid saya sendiri ya. Dimas itu dia kembali ke nol lagi. Dulu kan awalnya sudah enak gini. Sekarang dia kembali ke nol lagi. Akhirnya saya coba komunikasikan dengan orang tuanya karena di sekolah sering tantrum, sering lempar barang begitu. Saya akhirnya coba komunikasikan dengan orang tuanya dan ternyata memang di rumahnya ada masalah. Sehingga kita lagi mencari solusinya bersama. Apa harapan Ibu untuk anak disabilitas di kelas yang Ibu ajar dan untuk anak berkebutuhan khusus di luar sana? Harapan saya semoga anak didik yang saya ajar dan untuk semua anak disabilitas yang ada di Indonesia, semoga lebih mandiri lagi, semoga lebih untuk yang tunarungu semoga mereka bisa kuliah dan pemerintah juga lebih menyediakan ke kuliah untuk tunarungu. Jadi harapannya biar bisa sekolah lanjut Iya, pendidikannya lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih untuk bincang-bincang pada siang hari ini kepada Ibu Eka selaku guru di SLB PGRI Kamal. Sekian bincang-bincang di podcast SLB PGRI Kamal pada siang hari ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber hebat kita, keempat sama saya hostnya. Salam penutup dari saya, kata-kata bijak terakhir dari saya yaitu Hari Disabilitas Internasional bukan hanya sekedar peringatan atau simbolis belaka, tetapi juga sebuah momentum untuk mendorong perubahan nyata dalam kehidupan orang dengan disabilitas di seluruh dunia. Sekian dari saya, terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu di bincang-bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's